Coba deh, bayangin situasi ini. Ponsel kesayangan kamu jatuh, dan layarnya retak. Nggak sampai hancur berkeping-keping sih. Cuma ada garis retakan tipis tapi tajam yang melintang di layar. Anehnya, ponsel itu masih berfungsi sepenuhnya. Kamu masih bisa kirim pesan, masih bisa ambil foto, masih bisa scroll media sosial, dan bahkan masih bisa menyelesaikan pekerjaan pakai ponsel itu. Tapi, sadar nggak sadar, cara kamu berinteraksi dengan ponsel itu pasti berubah. Kamu nggak lagi menekan layarnya sekuat dulu kan? Kamu juga pasti menghindari area retakan yang tajam itu. Kamu memakainya dengan lebih hati-hati, dengan sentuhan jari yang lebih lembut. Karena kamu tahu betul, kalau kamu menekannya terlalu keras atau berlama-lama di area itu, serpihan kacanya bisa melukai jari kamu. Ini bukan lagi soal ponselnya, tapi soal keselamatan jari kamu. Analogi ini, teman-teman, persis seperti cara kita menghadapi orang-orang toksik di sekitar kita, terutama di tempat kerja. Mereka itu seperti layar ponsel yang retak. Mereka mungkin masih menjadi bagian dari sistem, bagian dari kantor tempat kita bekerja. Dan kita nggak punya pilihan selain harus berinteraksi dengan mereka, sama seperti kita yang masih harus menggunakan ponsel kita. Tapi, setiap interaksi itu membawa risiko tersembunyi. Pertama, retakan itu sulit diperbaiki, sama seperti retakan di layar ponsel. Sifat toksik seseorang seringkali sangat sulit, atau bahkan mustahil untuk kita perbaiki. Bukan tugas kita untuk menambal keretakan kepribadian mereka. Energi kita terlalu berharga untuk dihabiskan mencoba memperbaiki sesuatu yang bukan tanggung jawab kita. Mencoba mengubah mereka hanya akan menguras tenaga dan waktu kita tanpa hasil yang pasti. Kedua, batasan adalah bentuk perlindungan diri. Layar yang retak secara alami mengajarkan kita untuk membuat batasan yang tegas. Kita belajar untuk tidak berinteraksi terlalu keras atau terlalu lama. Interaksi yang terlalu intens, terlalu dalam, atau mencoba memahami mereka terlalu jauh itu sama saja seperti menekan kuat bagian layar yang tajam. Ujung-ujungnya apa? Kita yang terluka, kita yang merasakan sakit, emosi negatif, stres, dan kelelahan mental yang gak perlu. Luka itu gak kelihatan, tapi rasanya nyata. Ketiga, dan ini yang paling penting, prioritas utama adalah jari kita, alias kesehatan mental kita. Dalam analogi tadi, prioritas utama kita adalah menjaga agar jari kita tetap utuh dan gak terluka. Begitu pula di dunia nyata. Prioritas utama kita di tempat kerja, atau dimanapun kita berada, adalah menjaga kesehatan mental dan ketenangan batin kita sendiri. Jangan pernah korbankan kedamaianmu untuk mencoba memperbaiki keretakan orang lain. Itu bukan tugasmu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kenali batasnya. Berinteraksilah seperlunya. Jaga jarak emosional, dan yang terpenting, utamakan keselamatan diri kamu. Interaksi yang bersifat transaksional, hanya sebatas urusan pekerjaan, jauh lebih baik daripada harus menanggung luka batin yang sebenarnya bisa dihindari. Kamu tidak perlu menjadi teman baik semua orang, terutama jika pertemanan itu merugikanmu. Nah, sekarang mari kita coba terapkan prinsip layar retak ini dalam kehidupan sehari-hari. Mulai hari ini juga, coba ambil satu interaksi yang paling menantang buat kamu di kantor. Langkah pertama, identifikasi retakannya. Coba pikirkan siapa satu orang atau situasi toksik apa yang paling sering menyita energi mental kamu. Siapa yang kalau kamu habis ngobrol sama dia, rasanya langsung capek, negatif, dan gak bersemangat? Tandai orang atau situasi itu dalam pikiranmu. Langkah kedua, tentukan batasan jari kamu. Sebelum kamu berinteraksi dengan orang ini, tetapkan tujuan yang sangat jelas dan spesifik. Interaksi kamu hari ini harus murni transaksional. Artinya, fokus hanya pada pekerjaan, hanya membahas data, hanya menjawab pertanyaan spesifik yang relevan dengan tugas. Tidak ada ruang untuk gosip, keluhan pribadi, atau drama yang tidak perlu. Buat pagar yang jelas dalam pikiranmu. Langkah ketiga, jangan tekan keras. Begitu orang tersebut mulai menunjukkan perilaku retak,
Misalnya, mulai mengeluh berlebihan, menciptakan drama, atau menyalahkan orang lain. Segera akhiri interaksi itu dengan lembut tapi tegas. Kamu tidak perlu kasar. Cukup katakan sesuatu seperti, "Oke, baik, saya sudah catat poin itu. Sekarang, mari kita kembali fokus ke tugas utama kita, ya." Atau, "Terima kasih informasinya. Saya akan kerjakan bagian saya sekarang." Kalimat-kalimat ini seperti sinyal halus bahwa kamu tidak tertarik untuk masuk lebih dalam ke area retakan yang berbahaya itu. Ingat, kamu punya kendali penuh atas energi dan perhatianmu. Kamu yang memutuskan seberapa dalam kamu mau terlibat dalam sebuah percakapan. Jangan biarkan orang lain menarikmu ke dalam pusaran negatif mereka. Kamu punya hak untuk melindungi kedamaianmu. Jadi, pesan untuk hari ini, lindungi jari kamu, lindungi kesehatan mental kamu. Tidak semua hal yang masih berfungsi di sekitar kita harus kita pegang erat-erat. Terkadang, menjaga jarak adalah bentuk terbaik dari kepedulian terhadap diri sendiri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga tips ini bermanfaat dan bisa membuat hari-harimu di tempat kerja menjadi lebih tenang dan produktif. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-temanmu yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.